Shalom ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita buka ibadah ini. Segala puji syukur bagimu Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk keluarga tercinta kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Itu semua karena berkat dan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini masih ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hidup dan mati kami hanya serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau mengurapi kami. Menyucikan kami, menguduskan kami dari hati kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Biarlah kami layak untuk menghampiri tata-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah segala kekuatan, pujian, hormat kami naikkan semuanya hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami,
karena-Mu. Setiap janji-janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti-Mu. Kami bangga memiliki Yesus yang besar seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Yesus Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Maha besar. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Amin. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan pada firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran
Kasih setiamu tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya kami mau menyiapkan hati tanah kami untuk Engkau sirami oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman ini boleh bertumbuh, bertanam di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi sosok pribadi yang luar biasa di hadapan-Mu. Dan bila Tuhan firman-Mu bertumbuh ke bawah Tuhan. Sehingga kami kuat dan kuat dan kuat dalam menghadapi musim-musim hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami hanya selalu berharap kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat
Tiada Allah seperti Tuhanku Yesus. Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah tiada Tuhan sepertimu Yesus. setia. Katakan tiada Tuhan yang lain. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sungguh Tuhan, kami tahu kami terbatas. Tapi Tuhanku Allah yang setia dengan janjinya, dengan pemeliharaannya, dengan segala yang Engkau ingin kerjakan untuk kami. Sehingga kami perlu datang kepadamu Bapa untuk mengucapkan terima kasih kami punya Tuhan sepertimu Yesus. Justru dikala kami tidak setia, Engkau tetap setia. Dengan segala konsekuensinya Tuhan, Engkau mendidik kami begitu dalam Bapa, bukan untuk membuat kami terpuruk, tapi membuat kami semakin mengagumi bahwa hidup ini indah di tangan-Mu. Dan hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak biarkan kami hidup sembarangan Bapa. Dan biarlah di dalam situasi yang seperti ini, kasih-Mu tetap, kesetiaan-Mu menyertai kami. Dan itu janji yang kami bisa pegang Tuhan. Asal kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Engkau ingin mengetahui sampai di mana kedalaman kasih kami kepadamu. Bukan di waktu kami senang, tetapi pada waktu kami dalam lembah kekelaman. Justru itu Tuhan akan perlihatkan kekuasaannya, kemahakuasaannya untuk menolong dan menolong, menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata Tuhan yang Engkau sayangi. Terima kasih, tidak ada orang yang bisa menyentuh tanpa seizin-Mu. Untuk itu kami berterima kasih untuk kesempatan Petra Women ini ada. Kami boleh berbagi Tuhan sebagai wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami. Karena itu Tuhan berkati apa yang kami akan sharingkan. Biar perkataan ini boleh mengubah hidup kami makin hari. Makin indah dan manis setiap hari di mata Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dan jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu jalan pemberitaan firman ini, Tuhan kami tolak, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Biarlah siapkan hati-hati, tanah hati kami yang terbaik untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Sekalipun mungkin keras, tetapi kalau itu firman Allah, kami harus mentaatinya supaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kami sebagai pohon yang ditanam oleh Tuhan di dalam rumah Allah, kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Engkau dan tidak akan pernah berhenti berbuah sampai Engkau datang untuk menjemput kami, para undangan-Mu yang telah Engkau kuduskan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya di setiap rumah-rumah Engkau berkati dengan damai sejahtera-Mu, sukacita Allah memenuhi hati kami semuanya dengan rasa haus dan lapar untuk kami mencari kebenaran firman-Mu, untuk hidup ini dituntun kepada jalan kebenaran supaya kami sampai kepada Bapa di surga. Ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Ya, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyanyi dengan para choir semua bahwa hidup ini sangat indah dan berarti jika kita berjalan bersama Tuhan. Yuk.
Anda yang di rumah-rumah kita juga menyanyi. Ini sangat indah dalam Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari. Karena Yesus menuntun. Satu kali lagi. Jangan salah. Saya menyanyikan lagu ini karena saya alami betapa Yesus itu menuntun hidup kami, sehingga perjalanan hidup ini tiap hari dalam suka dan duka bukan tambah kesal atau tambah frustrasi, tapi harus merasakan kemanisan di hadirat Tuhan. Sekarang sebelum saya share, saya ingin menyaksikan bagaimana saya bisa hadir di sini. Karena berapa seminggu lalu kira-kira, memang itu mulai terasa kaki saya sakit. Kalau berjalan itu kadang-kadang seperti ditarik-tarik begitu ya. Kalau duduk di kamar doa biasa untuk mau berdoa dengan baik, itu selalu kaki harus ditata lebih dulu. Kalau tidak bagus. Tapi Tuhan ajar kepada saya, selama saya masih bisa, saya selalu suka ada di hadirat Allah, jam kapanpun. Nah, singkatnya, untuk syuting hari ini, untuk ibadah Petra Women sudah ditetapkan. Saya ditanya, mau hari apa? Saya kasih panjang dulu, hari Kamis saja. Karena dalam kondisi seperti itu, tapi Tuhan sebelum keras-kerasnya sakit saya, kaki ini Tuhan sudah kasih firman lebih dulu. Sehingga saya berterima kasih untuk kasih Tuhan begitu besar untuk wanita-wanita yang Tuhan cintai. Kemudian apa yang terjadi? Saya tulis firman, kalau mau syuting hari Selasa ke Rabu itu bisa sebenarnya. Tapi bukannya bisa, untung saya sudah kasih hari Kamis, ternyata pada hari-hari berikutnya itu lebih keras. Sehingga saya pikir saya harus tes ke Prodia mungkin, atau foto atau apa, sebab itu sangat mengganggu. Dan coba diurut juga, baik seketika, tapi setelah itu tidak bisa lagi, tambah lebih keras lagi. Sampai akhirnya pada satu hari setelah saya sudah berunding mau pergi, tapi satu malam saya lupa, hari Rabu barangkali atau hari apa itu, saya batalkan. Bukan saya mau pakai iman atau tidak pakai iman, tapi
pikiran saya jalan. Kalau saya foto atau diperiksa dalam kondisi seperti ini, gula bisa berubah, dalam darah, semua tekanan semua bisa, karena terganggu semuanya. Nanti diobati tambah tidak karu-karuan. Lebih baik saya datang dulu sama Tuhan sampai hati saya sejahtera. Kalau tidak sejahtera, saya tidak mau buatkan itu, saya batal. Bahkan saya coba minta obat kepada dokter Gusti, barangkali bisa obat, seringkali dulu dia kasih, kadang-kadang menolong. Tapi ini kali rupanya tidak dibelikan. Jadi justru saya membutuhkan tidak dibelikan, hanya resep saja yang ada di tangannya Rijon. Nah, besoknya baru saya tanya, mana obatnya? Saya perlu ini. Kemudian baru dibeli. Jadi Tuhan izinkan semua terulur supaya nanti kalau saya sembuh bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan sendiri. Tepatnya tadi pagi saya sudah beberapa kali ke kamar kecil. Dan kalau sudah dari kamar kecil, itu kakinya sakitnya mulai datang lagi, karena bangun lagi. Itu berkali-kali, sehingga kalau tidak salah jam 3:30 atau jam 3, itu saya dari kamar mandi, kemudian saya baring, rasanya nyerinya masih ada, jadi saya coba urut pelan-pelan begitu ya, sambil minta Tuhan tolong, saya ini mau syuting besok hari Kamis, itu sudah Rebo, ini sudah Kamis pagi ya itu. Nah sementara saya urut-urut itu, di belakang saya itu seperti ada det begitu ya, dut itu darahnya itu jalan. Mungkin saya pikir itu terlepas ya, itu ada jepitan karena saya suka menolong Bapak Gembala, mungkin tarikannya itu kaki bisa urat-urat, bisa sedikit terkilir atau apa, itu kembali di sini. Begitu itu saya rasa, saya pegang, dut begitu ya, itu langsung itu terlepas, tidak ada. Jadi kalau sekarang saya mau goyang-goyang apa itu tidak apa-apa, saya mau lari bisa juga. Nah, tapi masih diuji, betul atau tidak itu sembuh. Karena saya sudah coba, saya sembuh. Apa pekerjaan yang berat? Tiba-tiba saya lihat Bapak Gembala buka mata, jadi saya kasih, ada orang kasih puding, jadi saya kasih makan jam-jam begitu itu, karena makan malamnya saya nggak kasih, karena saya sendiri juga kurang sehat, dan Bapak Gembala juga tidur enak, jadi tidak perlu makan. Jadi pagi itu saya kasih. Nah setelah itu saya pikir, oh itu sudah penuh, harus diganti pampersnya. Ternyata bukan air seni yang ada, tapi BAB-nya itu yang menakutkan buat saya. Tapi bagaimana? Apa mesti didiamkan tunggu sampai anak-anak bangun baru minta tolong? Tidak. Saya angkat sendiri untuk saya bawa ke kamar mandi. Sebab tidak mungkin dibersihkan di situ. Nah, apa yang terjadi? Waktu jalan itu, waduh, itu tidak bisa jalan. Bapak Gembala keras lagi untuk tidak mau jalan. Tuhan tolong, saya ingat ada siapa saya lupa, pelayanan malaikat, minta tolong malaikat, Tuhan bantu saya, karena malaikat manusia tidak ada. Saya tidak membangunkan juga, percuma nanti masih baru begini, ini sudah di tengah jalan. Nah, ternyata sampailah duduk di toiletnya, apa yang terjadi. Untuk ke situ saja itu berkali-kali berhenti. Nah setelah itu masih keluar semua dibersihkan, saya masih bisa membersihkan kamar mandinya lagi, itu tidak mengganggu sama sekali. Bahkan masih bisa membersihkan semua, menyikat, kasih sikat gigi semuanya, saya bereskan semuanya.
Dan itu yang membuat saya merasakan bahwa hidup ini sungguh kalau kita jalan dengan tuntunan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kelihatannya tidak mungkin. Saya bukan takut untuk jalannya bagaimana, tidak. Tetapi buat saya tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kalau saya masuk dari pintu sudah menyeret-nyeret kaki. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu semuanya, bahkan sudah diuji yang terberat, ternyata sampai hari ini saya sehat. Itu kesaksian saya. Tuhan memberkati, biarlah siapa saja yang mungkin dalam persoalan apapun, tunggu waktu Tuhan, pasti Tuhan akan tolong karena mujizat masih ada. Ya, sekarang kita buka ya, tidak berlama-lama, waktu saya nanti habis. Mika pasal yang ke-7. Mika pasal yang ke-7 itu di dalam perikopnya tertulis kemerosotan akhlak Israel. Oh, saya lupa ya. Ini. Kemerosotan akhlak Israel. Dalam terjemahan yang lain, dikatakan itu dosa moral bangsa Israel. Itu perikopnya. Moral berarti mengenai kepribadian. Kepribadian mengenai karakter. Nah, sekarang kita lihat moral manusia sudah mulai merosot. Akhlaknya begitu rendah. Apa tanda-tanda? Mungkin saudara sudah melihat, saya dikasih lihat di Paris orang menikah tidak pakai baju. Pengunjungnya juga tidak pakai baju. Ini kira-kira pendetanya tidak pakai baju juga, pakai dasi. Ini macam apa? Kalau di Taman Eden itu ada kemuliaannya memangnya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu justru diberi pakaian sama Tuhan. Manusia sudah mulai kehilangan akhlak yang wajar ya. Happy-happy saja. Mereka ditonton begitu banyak karena semua dulu kalau kita pergi ke Bali ya, Kuta itu tempatnya orang bule saja yang mandi tidak pakai baju. Tapi ini sekarang pengantin pakai slayer begitu ya. Tapi sini semua terbuka. Itu sudah betul-betul ditulis zamannya Mika. Sekarang sedang terjadi lagi. Berarti ini penggenapan atau tidak? Bahwa kita harus berhati-hati dengan dosa moral ini. Nah, makanya di ayat 1 coba kita baca. Celaka aku. Saya langsung bacakan saja dalam terjemahan yang lain ya, lebih bagus ini. Celakalah aku. Jadi aku kecil pribadi. Mencari orang jujur sama sukarnya, sama seperti mencari buah anggur dan buah ara setelah lewat musimnya. Tak ada buah anggur yang dapat dimakan, buah ara yang masak lebih awal, betapapun aku mendambakannya. Jadi ini sudah tidak, zaman sudah berubah, bukan cuma berubah lagi, tetapi moral manusia sudah mau dicari yang jujur, yang apa saja sudah tidak ada. Seperti orang mencari buah yang baik-baik sudah tidak ada. Semuanya buah busuk. Pernah lihat ada buah yang kelihatannya bagus, tapi dalamnya sudah busuk. Itu ada. Saya juga sering menemukan seperti itu. Nah, coba kita lihat Markus 11. Markus 11. Jangan itu tadi jangan ditutup ya. Saudara kasih tanda dulu. Markus pasal yang ke-11. Ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 13. Karena Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tuhan juga mendambakan buah, berarti
bukan mendambakan wah itu pohon, makanya didekati. Kemudian sekarang ternyata tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, sekarang kita juga lihat musim panas, musim hujan sudah tidak karu-karuan, bukan? Di mana ada yang kering, ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang apa saja. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Maka katanya kepada pohon, katanya berarti firman. Pohon ini sebenarnya gambaran dari hidup manusia. Kalau Tuhan tidak mendapatkan buah yang baik, kemudian jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Berarti hidup kita tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Karena sudah tidak memperhatikan firman-Nya. Hanya daun saja. Sebab itu ibadah yang seperti ini sebenarnya Pendeta Elia berkata bukan dicari esensinya. Jangan kita beribadah terus saja. Kadang-kadang Tuhan menghendaki apa di dalam ibadah kita, apa nilai-nilainya. Nah, jangan sampai Tuhan mencari sekarang, tiba-tiba ini sekarang kejadian begini. Tapi Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Dan murid-murid pun mendengarnya. Nah, lihat, di bawahnya langsung Yesus menyucikan bait Allah. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk faktor penyucian ini masih sekarang berjalan. Walaupun sudah ditunjukkan sebenarnya keadaan manusia ini seperti ini. Ayat 20 sekarang dikatakan apa? Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi ya, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk ini sudah kering. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan itu jadi atau tidak? Jadi loh. Firman Tuhan sudah mengingatkan, kapak sudah tersedia di bawah akar pohon. Pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang. Sebab itu hari-hari ini mari kita usahakan supaya sebelum kita ditebang, artinya sudah mungkin kembali ke rumah Bapak atau apa saja yang kita sakit, tidak bisa bikin apa-apa lagi, kita sudah siap dengan buah-buah kita. Kemudian kita kembali ke Mika 7 tadi ya. Tadi saya sudah baca bukan, mencari Tuhan tidak menemukan. Ayat 2 sekarang dalam terjemahan yang lain. Orang saleh sudah tak ada di muka bumi ini. Waduh, orang saleh nggak ada. Padahal kita pernah dengar khotbah kan, saya pernah khotbah juga. Orang saleh itu bisa menjadi penasehat yang baik, bisa membedakan yang benar dari yang salah. Nah sekarang kalau ini dikatakan sudah orang saleh sudah tidak ada di muka bumi ini, tak ada satupun orang jujur yang tertinggal. Mereka semua adalah pembunuh yang mencelakakan, bahkan saudara sendiri pun. Nah, sehingga kita sudah lihat banyak kejahatan bukan yang bisa dilihat di televisi. Bahkan ada seorang istri hakim ya, yang membunuh suaminya sendiri dengan direkayasa, cuma disekap pakai bantal saja, tidak ada orang tahu. Tapi kemudian hebohnya karena dia pakai pembunuh yang mengangkut ke mana pura-pura itu, terperosok di jurang, mati di situ begini dan padahal sudah dari rumah sudah dimatikan sama istrinya. Nah, apa vonisnya hakim?
Apa vonisnya hakim? Istrinya sampai menangis, dia tidak pikir. Vonisnya bukan hukuman seumur hidup, vonis hukuman mati. Karena yang dibunuh bukan suami saja, tapi pejabat negara. Dia nangis, mungkin penyesalannya. Dia tidak pikir, dia pikir membunuh habis perkara. Ini keadaan moral yang seperti ini. Ini istrinya pejabat bisa berlaku seperti ini. Kalau kita tidak berhati-hati. Hamba Tuhan juga bisa bunuh diri, bukan? Kita sudah pernah ditunjukkan yang gerejanya besar begini begitu. Karena roh-roh ini lagi mengganggu moralnya manusia. Sehingga apa sedikit saja sudah tidak bisa mengatasi, langsung pikirannya jadi pendek. Nah, lihat ayat 3, ini ditulis juga lagi. Mereka melakukan kejahatan dengan kedua belah tangan dan betapa mahirnya mereka menggunakan tangan mereka. Jadi dengan tangannya sendiri. Penguasa maupun hakim menuntut suap. Orang besar berbuat sesuka hati mereka. Hukum dan keadilan diputar-balikan di antara mereka. Ini kata firman Tuhan. Saya cuma baca dalam terjemahan yang lain. Sehingga banyak bukan yang kena tahanan KPK. Tapi pada akhirnya ya lepas lagi. Ayat 4. Yang terbaik sekalipun di antara mereka. Apa yang terbaik? Yang kelihatannya rohaniawan. Sama seperti semak duri. Dan yang paling jujur pun masih lebih bengkok dari pagar duri. Tapi hari penghakimanmu sudah dekat. Jadi yang dihakimi bukan orang biasa semua, pejabat, rohaniawan, semuanya. Apa? Kekacauan, kehancuran, dan ketakutan akan menimpa kamu. Ini kata firman. Karena kalau penghakiman ini sudah dekat, semua dibongkar. Sehingga banyak kekacauan, banyak kehancuran rumah tangga, dan ketakutan. Lihat ini, COVID-19, banyak orang ketakutan sampai mati. Sebetulnya bukan sakitnya, karena diisolasi, kemudian tidak diperhatikan, tidak dikunjungi, tidak diapa-apakan, lama-lama stres, roh maut mencabut. Jadi ini yang sedang terjadi. Kemudian ayat 5 ini kita sampai di sini sekarang. Jangan mempercayai seorang pun sahabat karibmu juga. Jangan. Kenapa? Masih dihebohkan lagi. Saya lupa di kota mana. Pengantin, suami istri. Sah. Ternyata perempuan sama perempuan. Berlaku potong lagi. Memang gitu. Mungkin lihat ya, saya sepintas. Tapi itu berguna, makanya ini di sini jangan percaya hubungan-hubungan yang seperti ini, sehingga sekarang marak dengan namanya apa? LGBT. Yang disahkan juga. Ini moral lagi. Semua akhlak yang sudah rusak begini, dan anehnya yang dinikahkan itu ya pakai kan rohani. Tapi pelakuannya rohana. Jadi saya bukan mau memojokkan agama, tidak. Tetapi kita masing-masing waspada. Rohaniawan, pendeta pun juga ada yang masuk tahanan. Karena begini, karena begitu. Semua. Kita tidak bisa prediksi. Gitu. Apa yang sekarang sedang terjadi. Nah di sini lagi. Bahkan istrimu sendiri pun jangan. Nah, kalau ini kebaktian PW, saya katakan juga jangan. Suamimu sendiri pun juga jangan. Maksudnya percaya yang sampai waduh lebih percaya suami daripada Tuhan. Suami bilang jangan ke gereja. Oh enggak saja. Tidak berjuang. Padahal nanti semua akan dibuktikan. Kenapa? Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dalam terjemahan yang lain. Janganlah kamu berharap
dan bergantung pada manusia. Karena sesungguhnya manusia itu lemah bagaikan hembusan nafasnya sendiri. Bergantung sama pendeta juga tidak boleh. Bisa kecewa berat nanti. Tidak sengaja saya hari apa itu, ada orang, siapa itu, saya lupa, penyanyi yang idolanya. Dia mau ketemu yang ada namanya Valen begitu loh. Siapa namanya, pokoknya penyanyi. Dia mau, nggak tahu sudah pokoknya. Dia mau ketemu, itu fans beratnya. Dia jauh-jauh, dia turun mau ketemu fansnya. Tetapi dilarang sama keluarganya. Tidak bisa, mau cepat pulang. Apa yang terjadi? Sampai di rumah, mobilnya Alphard dibakar, hangus, habis. Waktu ditangkap, ya saya mau ketemu, nggak boleh, jadi saya bakar. Sudah puas. Ini hanya begitu saja. Kalau tahu ya ketemukan gitu ya. Sebentar mau kasih say hello misalnya, kan begitu. Semua berurusan. Tapi waktu ditangkap pura-pura gila. Tapi akhirnya ketahuan tidak gila, ngaku akhirnya. Saya mau ketemu, enggak boleh. Sudah berusaha keras, jadi saya bakar. Nah, ini keadaan-keadaan sudah kacau semua di mana-mana. Kemudian di sini lagi. Pertanyaannya Tuhan begini di dalam ayat itu. Jadi apa gunanya mengandalkan manusia? Andalkan Tuhan saja. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang bisa memberi kita sukacita. Dan tuntunan hidup yang luar biasa. Dia segalanya bagi kita. Sehingga membuat hidup ini bukan tambah terpuruk begini ini, tapi akan bertambah manis kalau kita punya andalan Yesus Tuhan. Harus bersama dengan kita setiap harinya. Kemudian di sini lagi ya. Nah, sekarang karena ini kebaktian Petra Woman, sebagai seorang istri jangan ada yang merasa dirinya saya cantik, pandai, terampil, bisa mengelola bisnis suami mungkin dengan baik sehingga suaminya percaya total, punya segalanya, kemudian bisa berlaku sembarangan dalam membina rumah tangga yang Tuhan percayakan. Semuanya itu tidak akan bisa membuat kita berbahagia. Kenapa? Ayat 6 itu masih ditulis lagi di Mika. Sebab anak laki-laki membenci ayahnya, di situ menghina ayahnya. Anak perempuan melawan ibunya, menantu perempuan mengutuk ibu mertuanya. Tapi kenapa kok ada lidah mertua? Harusnya ada juga lidah menantu dong. Kalau mengutuk kan tidak baik. Saya menemukan, mungkin saudara siapa yang saya lupa tahun 2000 berapa itu ya, ayat emas. Ini ayat emas. Karena saya menerima satu. Jadi saya ada bukti bahwa ayat itu sudah dikeluarkan dari gereja Petra. Saya minta maaf, ayat model apa saya juga tidak tahu, kenapa ini ngantuk barangkali. Di Keluaran 21 ayat Keluaran 21 ayat 15 ini intermezzo saja. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Loh, kira-kira kalau Anda terima ayat ini tidak kaget juga. Tadi saya kasih tahu Roni, dia juga kaget. Ternyata ini ada juga di Mika ini, itu bagaimana mengutuk-ngutuk, bukan memukul, mengutuk sama saja. Jadi ini tadi sudah dituliskan di sini ya. Jadi kita harus masing-masing belajar mengandalkan Tuhan. Walaupun kita tidak boleh menganggap enteng suami kita, tetapi ada batas-batas tertentu. Nah, kenapa? Karena dalam perjanjian baru pun sudah dituliskan, bukan? Dalam Lukas 12 ayat 53, Matius 10 ayat 36, bahwa orang-orang seisi rumahnya ya, itu yang
menjadi musuh. Dalam terjemahan yang lain, musuh yang paling besar akan terdapat di tengah-tengah keluarga sendiri. Dalam terjemahan yang lain begini, bahkan para anggota keluarga dekat, kalian pun akan menjadi seperti musuh dalam selimut. Tapi terutama jangan istri jadi musuh dalam selimut dalam keluarga. Ini tekanan saya di sini. Kalau orang lain mau jadi musuh dalam selimut, terserah. Tapi jangan sebagai istri, kita mohon sama Tuhan, jangan kita jadi istri seperti musuh dalam selimut, menggerogoti pernikahan. Sehingga pernikahan yang tampaknya baik, lama-lama jadi apa? Hancur, kacau dulu. Nah, atas dasar ini, coba kita lihat Matius 10 ayat 37. Matius 10. Kita sekarang mulai membedahi ya, apa yang harus kita kerjakan supaya jangan kita jadi musuh dalam selimut. Tadi itu. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Di situ sampai 5 kali. Matius pasal berapa tadi? Saya bilang 10. Nah ini, sampai 5 kali kalau saudara hitung. Nanti ya, ayat 37. Barang siapa mengasihi ini. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan. Tidak layak, ini saya baca saja. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Jadi bukan tidak boleh mengasihi, tapi ada ukurannya. Tidak boleh melebihi dari kita mengasihi Tuhan. Ia tidak layak bagiku, tidak layak loh. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi yang berani kehilangan nyawa karena aku, baru itu layak bagi Tuhan. Begitu ya. Jadi sampai 5 kali di sini diperingatkan. Berarti kalau barang siapa itu ada namanya, bukan? Jadi intinya kita harus mengasihi Tuhan lebih dari siapapun yang kita kasih. Termasuk kita harus berani kehilangan nyawa karena aku. Apa artinya kehilangan nyawa karena aku? Menyangkal diri. Itu kehilangan nyawa. Jangan saudara, ayo tembak saya. Itu orang gila. Tapi ini kehilangan nyawa karena aku ini berani menyangkal dirinya. Walaupun sebenarnya itu sudah saya tidak kuat lagi. Sudah kayaknya, waduh saya tidak mau kehilangan nyawaku. Saya mau pergi saja dari permasalahan ini. Tapi Tuhan ajar, siapa yang berani kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperoleh. Berarti dia akan memperoleh pembelaan nanti dari Tuhan. Dan terutama harus berani memikul salib setiap hari. Dan itu ayatnya ada ya, Lukas 9 ayat 23. Supaya apa? Supaya kita layak bagi Tuhan. Matius 10 ayat 33 dikatakan apa? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Nih, tidak berani menyangkali diri di depan manusia. Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Wah, bahaya sekali ini ya. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari hidup seorang wanita, baik istri atau anak atau siapa saja, ibu, jika ingin menjadi mempelai Tuhan itu harus kita berani menyangkal, mengakui aku. Ya itu tadi, mengakui aku berarti mengakui firman. Apa yang firman suruh kita harus lakukan, apa yang firman larang jangan kita lakukan, supaya kita diakui nanti di depan Bapa di surga, layak bagiku. Apalagi mau jadi mempelainya Tuhan, waduh itu lebih lagi. Kita harus berhati-hati dengan hidup yang sekarang ini.
Makanya kita jangan memeriksa orang lain. Hari-hari ini kita periksalah diri kita masing-masing. Coba kita buka Amsal 12 lagi. Amsal 12. Amsal 12 itu ayat 4. Di situ dalam terjemahan biasa dikatakan apa? Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ini musuh dalam selimut, tulang kan di dalam. Tidak kelihatan, lihat itu orang diabetes. Makanya diamputasi karena sudah membusuk. Padahal luka kecil asalnya. Jadi makanya jangan kita merasa itu saya sudah sharingkan lalat mati ya. Lalat yang busuk merusak minyak wangi dalam keharuman setiap keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan. Kita jangan menganggap hal-hal yang sepele, tetapi itu kita sudah tahu itu tidak betul, jangan kita pakai. Di dalam terjemahan yang lain begini, ayat 4 itu bunyinya, istri yang baik adalah sukacita dan mahkota suaminya, tapi istri yang merongrong hidup suaminya. Sebab Tuhan minta harus menjadi menolong, bukan merongrong, dan menghambat segala pekerjaannya sangat memalukan. Nah ini, jadi jangan sampai kita tampaknya menjadi istri yang baik, tetapi di dalamnya kita rongrong. Mungkin merongrong bukan artinya kita saben hari bersungut-sungut, menggerutu, itu juga merusak suasana, bukan? Jadilah istri yang bersukacita. Apapun di sini, istri yang baik adalah sukacita dan mahkota suaminya. Dan sukacita itu apa? Buah, bukan daun. Dan untuk mendapatkan buah sukacita itu harus buah roh. Bukan sukacita yang hai sebentar kalau senang, kalau uangnya banyak. Tapi kalau persoalan banyak, wah bukan sukacita. Keluh kesahnya yang banyak. Itu sangat Tuhan mau ajari kita. Karena itu hal-hal seperti itu merongrong kebahagiaan kita sendiri. Kenapa? Coba kita lihat Mazmur 128. Kita pergi, tunggu dulu. Tadi ya, Amsal 12 tadi ayat 4. Saudara bisa baca sampai ayat 8. Tetapi sekarang saya mau ajak saudara membaca ayat yang ke-16 lebih dulu. Dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Bodoh sekali orang yang cepat marah. Nah ini loh, orang istri ibu yang cepat marah itu juga merongrong. Sebab iblis berkata marah kok sedikit, sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit, marah lagi setiap hari. Kurang banyak marahnya. Itu targetnya musuh, mulai sedikit, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena sudah tidak menghargai lagi suaminya. Kalau kita masih menghargai suami, mungkin masih ada remnya. Untuk berhentilah marah. Ini ya, bodoh sekali orang yang cepat marah. Orang yang tetap tenang ketika dihina adalah orang bijaksana. Dalam terjemahan biasa, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi ini cemooh saya sudah terangkan, bukan? Orang yang mencemooh itu merendahkan seseorang, baik dengan kata-kata atau di dalam hatinya. Ayat 18, ada orang yang suka mengeluarkan perkataan yang menusuk dan menyayat hati. Tetapi perkataan orang bijaksana menghibur dan menyembuhkan. Jadi jangan kita menjadi seorang istri yang memukul suami tidak dengan tangan tapi dengan perkataan. Untuk menyayat, menusuk, pokoknya maknyes gitu. Kalau makanan maknyos itu ya, itu enak. Tapi kalau perkataan yang tajam itu
Tidak ada gunanya, sebab orang bijaksana suka mengeluarkan perkataan yang apa tadi? Mana ini? Perkataannya orang yang bijaksana itu menyembuhkan, menghibur dan menyembuhkan. Mungkin sekarang suaminya tidak ada pekerjaannya, jangan diomeli, biar diomeli kalau pekerjaan belum diberikan sama Tuhan, tidak akan dengan omelan kita pekerjaan datang. Betul? Malah lebih runyam nanti. Lebih baik kita kasih perkataan yang bisa menghibur dan sekaligus apa solusinya. Nah, itu yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Kemudian di sini tadi ya, saya sudah katakan, kita coba lihat Mazmur 128. Mazmur 128. Seringkali kita tahu ayat ini, tetapi untuk prakteknya kita perlu praktek setiap hari. Nih. Mazmur 128 ayat 3 itu seharusnya istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Oh iya, saya banyak kok anaknya memangnya, subur saya. Bukan itu sekarang malah tidak boleh. Kebanyakan anak tambah kebingungan nanti. Nah, tapi jangan jadi pohon anggur tadi yang punya daun saja, nggak ada buahnya, buah kasihnya sudah amburadul semuanya. Sehingga pohon anggurnya sudah tidak subur lagi di dalam rumahmu. Akhirnya kalau pohon anggur sudah tidak subur, istri tidak tahan di rumah, mana? Apa dibuat? Keluyuran atau keluyuran. Pergi ke sana ke sini, yang penting di luar rumah saya happy. Nah, sekarang ada di rumah aja. Wah, ini latihan berat buat istri-istri yang tidak suka di rumah. Jadi kadang-kadang Tuhan itu punya cara untuk mendidik kita. Anak-anak juga jangan sedikit-sedikit, saya mau belajar kelompok. Padahal mau hilangkan ibuku banyak cerewet. Lebih baik aku. Ada PR, ada kerja kelompok, pokoknya aku sudah keluar. Sekarang online, tidak ada lagi sekolah, begini dan begitu. Semua ada gunanya. Yang pacaran bagaimana? Juga jangan cari kesempatan lagi. Mau nongkrong-nongkrong lagi, ayo kita makan malam. Nah, sudah dilarang juga kumpul-kumpul yang begitu. Kalau mau tidak kena corona, kalau mau kena corona ya silakan. Ya, ayo kita maju lagi sekarang. Lihat ya, harus suka di dalam rumahmu. Nah, di sini anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi kalau ini gambarannya, ibunya suka di rumah, anak-anaknya dididik dengan baik-baik, tidak perkataan yang terus menusuk dan menyayat hati, pasti tidak akan sekeliling meja kita, dia akan berambulan di luar sana. Tapi juga jangan jadi anak mama terus nempel melulu. Sedikit yang tolong ma. Itu juga tidak boleh. Yang main perintah untuk mamanya yang selalu diandalkan juga tidak boleh. Kemudian di sini lagi ya, kita lihat. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa jangan sampai di dalam rumah setiap istri yang memiliki keluarga menjadi rumah penyesalan, bukan rumah sukacita. Menyesal ya, kenapa saya kok pilih suami yang ini ya, kenapa enggak begini, wah banyak model kesungutan, tidak ada gunanya semuanya. Coba kita baca lagi tadi ayat 1 sampai 2. Padahal pada pernikahan itu ada janji Tuhan. Ini ya, apa janjinya Tuhan? Berbahagialah semua orang yang menghormati Tuhan. Ini satu, menghormati Tuhan berarti menghormati pernikahan. Ibrani 13 ayat 4. Hormatilah pernikahan serta janji-janjinya dan hendaklah saudara murni. Murni apa?
kasihnya, bukan namanya murni. Tapi tujuan pernikahannya, saya cuma lihat dia banyak uangnya. Saya lihat juga kedudukannya bagus. Ini menikah karena uang atau karena kasih. Itu kalau sudah tidak murni nanti dibongkar. Selama perjalanan pernikahan pasti akan terbongkar. Apa motivasinya? Bahkan ada yang kawin sama nenek-nenek, bukan? Itu yang tidak masuk akal semuanya, itu bisa terjadi. Yang gadis juga kawin sama kakek-kakek. Pakai pesta lagi. Jadi sudah tidak rasa itu risih atau apa, sebab punya kepentingan. Ya, mungkin tidak sekarang kelihatan, tapi satu hari pasti akan kelihatan. Kemudian dikatakan di sini, ini tadi ya, yang menghormati pernikahan. Sebab itu jangan kamu mencemarkan tempat tidur pernikahan dengan segala macam bentuk. Saya harus bicara terus terang. Jangan menghalalkan segala macam bentuk persetubuhan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ada yang pakai nonton video porno, ada yang memasukkan will dalam kamarnya. Jika istri tidak ada di tempat, apakah dengan PRT, dengan keluarga, dengan anaknya sendiri, ini moral. Saya bicara soal moral. Jadi sudah merosot sekali akhlak dari manusia. Apakah kita sebagai anak Tuhan juga tidak berdoa supaya jangan roh itu mengganggu kita dengan segala macam alasan. Nah, akibatnya apa? Di dalam Ibrani 13 ayat 4 dalam terjemahan sehari-hari itu dikatakan, sebab Allah pasti menghukum orang yang tidak bermoral. Ini kenapa saya bacakan? Karena di situ ditulis tadi akhlak moral sudah, dosa moral orang Israel. Nah sekarang Alkitab berkata Allah pasti menghukum orang yang tidak bermoral atau yang berzina. Itu kategorinya sama. Sekalipun mereka mungkin masih tampaknya hidup seperti suami istri, tidak bercerai. Mazmur 128 tadi ayat yang berikutnya dalam terjemahan sehari-hari yang kedua sekarang. Nomor 1 tadi. Kalau kita mau jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan tadi, harus menghormati pernikahan. Kedua, mempercayakan diri kepadanya. Yang hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam terjemahan yang lain, berpegang erat-erat padanya. Apapun kondisi kita, pegang dia. Jangan lepaskan iman kita kepada dia. Jangan orang muda pada waktu muda semangat 45 melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika tiba harinya untuk memilih pasangan hidup, siapa saja. Akhirnya ada yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bahkan ada sudah menjadi full time, masih bisa pindah kepercayaan hanya karena pernikahan. Entah sekarang apa jadinya saya juga tidak tahu karena sudah tidak di Makassar. Tapi ini sudah dituliskan oleh Alkitab supaya berhati-hati dalam kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Seperti Ruth yang hatinya tetap berpaut kepada Naomi karena apa? Karena Allahnya Israel. Dia tidak mau kehilangan Allahnya Israel. Sehingga terhadap Naomi mertuanya, dia juga memperlakukannya seperti ibunya sendiri. Dia tidak akan meninggalkannya. Sehingga kasihnya Ruth ini bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Banyak orang kata, I love you so much. Wah, ini bahasa Inggrisnya. Ya, tapi perbuatannya bagaimana? Sedangkan Alkitab, saya bacakan lagi supaya saudara tahu, tidak perlu kita lip service, gitu ya. Saudara mau mengasihi gembala atau tidak, saya tidak apa-apa.
Saudara enggak usah bilang, I love you so much, tante. Enggak perlu. Tapi Alkitab mengajar kita begini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Jadi biar dikatai lidah mertua juga enggak apa-apa. Enggak, jangan sakit hati. Memang itu gambarnya bengkok-bengkok begitu ya. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan dihilangkan ini dalam kebenarannya. Jadi berbuat kasih tapi kalau tidak benar, waktu masih hidupnya, wah dibentak-bentak. Sudah mau mati, oh mama jangan pergi kok. Saya nggak tahu kenapa omongnya begitu. Menyesalku, dulu saya tidak rawat baik-baik. Nah, sebelum menyesal, ya rawatlah sekarang yang masih punya orang tua, yang masih punya suami, rawat baik-baik. Dengan kasih Tuhan, dalam kebenaran tapinya. Kemudian kita terus ya, mana ini tadi? Yang ketiga sekarang, semua yang taat kepadanya. Ini kesimpulannya, jadi saya tidak bacakan satu-satu, tapi ini kesimpulan dari Mazmur 128 tadi itu. Semua yang taat kepadanya, termasuk anak-anak kita, harus selalu diajar beribadah dengan sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan. Memegang teguh imannya untuk terus belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena anak itu harus dididik sejak kecil untuk takut sama Tuhan. Ini tanggung jawabnya siapa? Pasti guru-guru Petra Kids. Nah, sebelum mendidik anak-anak, kita sebagai gurunya harus jaga moral saudara. Karena itu akan menular kepada anak yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apalagi kalau Anda sedang mabuk asmara. Wah, ini bahaya. Nanti enak-enak, oh sebentar ya, saya ada urusan. Ini kali Tante Bijit, saya nggak bisa melayani ya. Karena ada janjiku, janjimu, janjiku. Kalau tidak berhati-hati bisa juga melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan demi pacar. Bahkan ada yang rela meninggalkan pelayanan karena pacar tidak mengizinkannya. Itu ada. Padahal janjinya nanti berkatnya saja di gereja lain, nanti boleh kembali pelayanan. Tidak sampai hari ini. Dan pernikahannya juga tidak bahagia. Ini sungguh ada hal-hal yang seperti ini. Kalau kita tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, padahal ada janji Tuhan, Mazmur 128 ayat 2. Pahala mereka adalah kemakmuran dan kebahagiaan. Kalau menurut 3 hal tadi itu, ada pahalanya, bisa menangkan keluarga, dan ada kebahagiaannya. Bahkan di dalam ayat 5, Mazmur 128, saya baca saja terjemahan yang lain. Kiranya Tuhan selalu melimpahi engkau dengan berkat-berkat dari surga dan juga kebahagiaan manusia. Jadi jangan bilang kalau pernikahan bahagia itu tidak ada salib. Ada, tetapi tidak bisa merusak kebahagiaan. Saya sudah alami, Sabtu saya bisa bercerita. Banyak kesulitan saya, banyak masalah yang menimpa pernikahan kami. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dirampas. Sampai hari ini tetap saya merasa sukacita. Walaupun saya melihat kasihan memangnya lihat Bapak Gembala seperti ini. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dicuri. Jadi apapun yang terjadi, saya bisa peluk, kasihan, saya bisa cium, saya bisa merawat dengan baik, saya bisa apa saja. Hanya berfoto sudah tidak bisa. Tapi puji Tuhan, foto saya banyak sekali yang lalu. Nah, itu ada gunanya semua. Kalau pernikahan itu
diberkati oleh Tuhan. Pasti, mau model apa saja ada di rumah. Saya sudah pasang semua di rumah, saya menemukan bernostalgia semua, keluar semua. Jadi ada hal-hal yang membuat saya selalu merasa bahagia. Walaupun kadang-kadang nggak bisa diajak omong, tapi kadang-kadang bisa diajak gurau juga bisa. Tapi di sini selalu engkau dilimpahi dengan berkat-berkat surga. Berkat surga ini loh yang penting, jangan kehilangan. Makanya kebahagiaan nomor 2 dan juga dengan kebahagiaan manusia. Saya berdoa supaya dari pengembalaan di Gereja Petra ini ya akan lahir orang-orang muda yang bisa diandalkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Baik sebagai full timer atau sebagai kaum awam yang mengasihi Tuhan seperti Timotius yang bisa diandalkan oleh Paulus dalam menghadapi pengajar sesat. Coba kita lihat, saya bawa saudara, karena moral ini sudah tidak kenal siapa musuh dalam selimut tadi itu, serigala berbulu domba. Jadi pengajarannya bagus mungkin, tapi moralnya kita akan berhadapan nanti dengan Tuhan sendiri. 1 Timotius 4. Tapi Timotius ini biarpun dia orang muda, tapi luar biasa. Yang dididik sendiri oleh Paulus sehingga dia bisa diandalkan untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. 1 Timotius 4. Tugas Timotius, perhatikan perikopnya. Tugas Timotius apa? Dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi dia dipercaya sekali. Dalam ayat yang ke-12 sampai 15, dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang menganggap kamu rendah. Karena itu, hendaklah kamu menjadi contoh bagi orang percaya. 1, melalui cara bicaramu. Ini kata firman Tuhan yang ditargetkan, yang sudah dijalani oleh Timotius. Cara bicara. Harus apa? Cara bicaranya orang muda. Harus tahu sopan santun, menghormati orang yang lebih tua. Saya juga pesan kepada WL, kalau bicara jangan angkat tanganmu. Angkat tangan saudara. Taruh tangan di dadamu. Dadamu ke dadaku. Angkat kedua tanganmu. Rasanya bagaimana? Hargai orang tua. Masa bilang saudara saja sukar? Belajar. Nih bagi WL. Memang tidak sengaja. Tetapi ayo pelan-pelan kebiasaan buruk harus dirubah. Supaya melalui cara bicaramu. Harus yang sopan. Nah, kedua, gaya hidupmu. Nah, gaya hidupnya ini. Jangan kalau di gereja, waduh kayak domba. Kalau gaya hidup di luar, apa orang Jawa bilang uraan. Apa itu uraan? Ya tomboy, ya apakah gaya segala macam. Wanita, ya wanita gitu. Jangan wanita tomboy, tidak bagus. Jadi gaya hidup ini penting. Gitu. Kasihmu, nah ini keyakinanmu kepada Kristus dan melalui hidupmu yang suci, termasuk cara berpacaran, cara berpakaian juga. Semua itu harus diatur bagaimana cara yang memperkenan hati Tuhan. Kemudian dikatakan sebelum saya ini bukan saya, tapi Paulus maksudnya dalam firman itu dikatakan datang, utamakanlah hal-hal ini dalam pelayananmu. Ini pesannya Paulus. Utamakan dulu ini tadi, yang cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus melalui hidupmu yang suci. Ini. Nah, utamakan hal-hal ini dalam pelayananmu. Dan
doronglah mereka orang lain untuk terus melakukannya. Jangan kekristenan pelayanan kita seperti orang Farisi. Bagaimana? Saya bisa begini, saya bisa begitu. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Itu nanti Tuhan terus terang. Karena tidak memenuhi kriterianya Tuhan. Bahkan dalam Matius 5 ayat 20, kalau keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka sesungguhnya, ada perkataan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Untuk apa kita mengenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena tidak menghandle bagaimana gaya hidup kita setiap hari, apanya yang Tuhan ingin kita ada di sana. Kita masa bodoh, tidak bisa. Ingatlah selalu menggunakan dan mengembangkan kemampuan khusus. Nah ini pesannya Paulus. Ingatlah selalu menggunakan dan mengembangkan kemampuan khusus yang diberikan kepadamu melalui nubuat, yaitu ketika para penatua jemaat meletakkan tangan atasmu. Mungkin kalian kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, sudah pernah bukan minta urapan, minta doa sampai terguling-guling, ya? Sering. Puji Tuhan. Tapi itu harus dipertahankan, bukan sampai terguling-guling saja cukup. Gunakan dan kembangkan kemampuan khusus itu yang Tuhan percayakan tadi. Supaya jangan sampai kita yang sudah punya karunia-karunia yang dipercayakan oleh Tuhan gugur di tengah jalan. Terus dikatakan, kerjakanlah terus tugas-tugas itu dengan sepenuh hati. Jadi jangan kita sudah punya karunia khusus mengerjakannya setengah hati, itu bahaya. Makanya disiplinlah diri saudara untuk cek and recheck. Apakah saya melayani Tuhan masih dengan kasih mula-mula? Nah, bulan ini bulan apa katanya? Grace apa? Grace of rising ya, rising gitu. Nah, anugerah yang membuat kita kaya. Kaya anugerah Allah. Kaya berkat-berkat surgawi. Kaya dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Jangan sampai itu hilang. Kerjakan terus tugas-tugas itu dengan sepenuh hati. Tapi lihat, kenyataannya dikerjakan dengan sepenuh hati atau tidak? Buktinya apa yang disuruhkan Bapak Gembala juga tidak diikuti. Bukan tidak dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak diikuti juga ada. Tapi itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting Anda sudah dididik, bahkan firman Tuhan hari ini, kerjakanlah terus tugas-tugas itu dengan sepenuh hati. Sehingga keyakinan dan pelayananmu semakin bertumbuh dengan nyata di hadapan semua orang. Artinya apa? Hidup kita terus jadi berkat dan bukan jadi sandungan. Ini kita harus berusaha, tidak mudah. Jadi berkat di dalam rumah, jadi berkat dalam gereja, jadi berkat di luar, dalam pergaulan semuanya. Kita harus minta, Tuhan tolong saya. Makanya jaga moral kita lebih dulu, supaya jangan ada yang merosot. Nah, atas dasar ini Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Timotius masih diberi kasih nasihat lagi. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Dalam terjemahan yang lain begini, awasilah dirimu sendiri. Itu tanda perintah. Jangan kita jadi misalnya guru Petra Kids. Hei anak-anak, jangan jalan-jalan. Gurunya enggak jalan-jalan tapi ya anaknya jalan nanti, siapa suruh?
Saya pernah melihat menghadiri kebaktian besar dari Natal, anak-anak, anaknya keluyuran, gurunya enak-enak, banyak gurunya cuma gini saja, begini saja. Jadi di sini lihat ini ya, awasilah dirimu sendiri dan berikanlah perhatian penuh kepada hal-hal yang kamu ajarkan. Kalau kita jadi guru harus mengawasi ya, jalankan. Saya harus berbagi dengan Petra Women tadi yang diputar di siaran Victory. Rupanya saya waktu itu flu karena suaranya kentara. Sampai yang dengar, oh tante itu flu ya. Oh iya. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk saya harus, kalau masih saya bisa berdiri. Kalau enggak ya sudah. Tapi kalau hanya suara saja tidak apa-apa. Itu tugas mulia buat saya. Nah, ini apakah kita sendiri sudah melakukan atau betul? Belum. Kemudian dikatakan lagi, berdirilah teguh dalam hal-hal itu. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Berdirilah teguh dalam hal-hal itu, maka kamu akan menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang yang mendengarkan ajaranmu. Berarti secara diam-diam Paulus ini mengawasi apa yang Timotius kerjakan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sehingga nanti dalam 1 Timotius 4 ayat 11 ini Paulus berani mempertaruhkan Timotius sebagai hamba Tuhan. Sehingga di situ dikatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Dalam terjemahan yang lain, nasihati dan ajarkanlah jemaat Tuhan yang kamu layani untuk melakukan hal-hal tersebut. Berarti sudah bisa dipercaya atau tidak? Wah, itu kepercayaan bukan sembarang kepercayaan. Kepercayaan yang dia juga lewat Paulus, tapi dia terima dari Tuhan. Supaya kemajuan kita nyata di depan manusia. Bahwa Tuhan memberikan kasih karunia tidak sia-sia. Nah, kemudian dikatakan ini. Di dalam ayat 9, ajaran itu terbukti benar dan pantas dipercayai sepenuhnya. Ini ya, ajarannya yang diajarkan itu pantas. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, pantas dipercayai sepenuhnya. Mengapa? Karena ada buah-buah yang baik dalam pelayanan Timotius dalam memberitakan Injil. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana pelayanan seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, lihat buahnya. Apakah dari buah-buahnya itu lahir orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan, takut Tuhan, menjalankan kebenaran-kebenaran, didikan-didikan Tuhan dengan baik. Nah, dalam terjemahan yang lain kita lihat ya, Matius pasal 7 ayat, saudara bisa baca nanti ayat yang ke-15, saya baca dulu ini ya. Nah, Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Mana ini? 15 itu dikatakan dalam terjemahan yang lain, berhati-hatilah terhadap guru-guru palsu. Jangan lihat fasilitanya atau titelnya mungkin, bahkan mungkin pakarnya dalam mengungkapkan firman Tuhan secara mendetail dalam segala bahasa. Karena di sini ada tambahannya, yang menyamar, yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, padahal sebenarnya mereka serigala yang akan merobek-robek kalian. Apanya yang dirobek? Roh yang benar tadi akan dibelokkan sedikit saja. Ini sangat berbahaya sekali.
Mereka dapat dikenali dengan kelakuan mereka sama seperti pohon, sama seperti sebatang pohon. Coba lihat, ini dikategorikan sama seperti sebatang pohon, dapat dikenali dari buahnya. Kalian tidak akan keliru membedakan pohon anggur atau pohon ara dari semak duri. Jenis pohon dapat dikenali dari buahnya. Ayat 20 dikatakan dalam terjemahan yang lain, memang cara mengenali pohon atau orang, sudah langsung disebut orang, ialah dari buah yang dihasilkannya. Kalau menghasilkan kekacauan, apakah itu pohonnya baik? Kalau menghasilkan keonaran, pohonnya baik? Coba kita lihat Yesaya, karena semua sudah ditulis lebih dulu. Jadi kita bukan menjudge orang, lihat saja. Kalau hasil yang dilakukannya membuat onar, ini Bible yang bilang. Nih ya, Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya, kesayangan Tuhan. Tidak boleh dibikin sembarangan. Dinantikannya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Kita berdoa oleh kemurahan Tuhan, jangan sampai di dalam penggembalaan ini terjadi kekacauan, keonaran. Tapi Tuhan tolong, damai sejahtera selalu ada. Walaupun ada banyak tantangannya, tapi Tuhan selalu menolong, menyelesaikannya, dan memberi jalan keluarnya dengan segera. Nah, apa lawannya? Coba kita baca sekarang Yesaya 4 ini, supaya kita tidak terjerat dengan hal-hal yang seperti ini. Dinantikan Tuhan hanya keonaran. Maka Yesaya 4 ayat yang ke-4 dikatakan begini, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, ya Petra Woman, saya bicara kepada wanita. Kalau apabila Tuhan telah membersihkan, jadi setiap hari kita mau dimurnikan tadi, relakan. Jangan kita buang begitu saja. Cara Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan apa? Roh yang mengadili dan yang membakar. Kalau setelah kita mendengar firman Tuhan, kita bakar, minta Roh Kudus bakar hal-hal yang tidak berkenan, baik cara bergaul kita, gaya hidup tadi ya, cara bicara kita mungkin masih ada yang keliru-keliru. Ayo, Tuhan sedang membersihkan ini, bukan menghakimi dulu, membereskannya ini, mengadili dan yang membakar. Nah, ayat 5. Kalau kita sudah dibersihkan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas seluruh keluarga, wilayah keluarga yang Tuhan percayakan kepada putri Sion tadi, dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, pertemuan ibadah-ibadah kita. Sekalipun sekarang masih belum bisa di gereja, tapi biarlah pertemuan ini mengundang Tuhan ada di atas pertemuan kita. Segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan apa? Tuhan sebagai duduk. Baik dalam waktu senang, baik waktu susah. Sebab di balik salib ada kemuliaannya. Selalu ada kemuliaan Tuhan sebagai duduk. Dan perhatikan ayat 6. Sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang. Supaya keluarga kita menjadi pondok bernaung bagi suami, bagi kita sendiri yang suka di dalam
merasa puas di rumah, anak-anak semua senang di rumah, tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan, termasuk COVID-19 sekalipun melanda. Mungkin Makassar sudah zona merah, zona ungu, biru, coklat, tidak akan menjadi masalah. Tetap Tuhan jadi payung perlindungan kita. Asal kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan cari. Sehingga mengalahkan moral-moral apa saja itu tidak perlu kebingungan, ketakutan. Waduh, kalau gitu saya takut mulai sekarang anak saya simpen baik-baik di rumah. Enak, mau gimana? Jam berapa bulan? Malah marah nanti. Tapi jadilah ibu yang tadi itu punya kriteria yang seperti Mazmur 128 tadi, pasti aman, tidak ada keonaran di dalam rumah, tapi yang ada sukacita dan mahkota suami kalian masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi. Yuk. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hati, jangan dengan separuh hati kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Tanya kepada diri kita masing-masing, masih adakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap atau sudah banyak terkurang dengan hal-hal Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. yang mengasihi Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Tuhan sudah mengajari kita banyak hal. Tergantung kita sendiri, masing-masing sekarang. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan kita mengoreksi suami atau anak-anak atau orang tua kita lebih dulu. Kita belajar mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita renungkan firman Tuhan itu di dalam hati, di dalam hidup kita untuk dilakukan? Atau hanya kita mengatakan terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati saya. Tapi apa artinya kalau kita tidak menikmati hasil dari perenungan firman ini? Supaya kita betul-betul menerima berkat surgawi dan kebahagiaan manusia. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang saleh di atas seluruh penduduk bumi ini.
Tapi bagi anak-anak Tuhan yang siap mengasihi dia, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Maka hidup kita akan bertambah manis setiap hari. Bukan tambah penuh dengan penyesalan. Itulah yang keunikan. Jikalau kita mengikut Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Ayo kita menyanyi lagi. Ku renungkan, bukan ku dengarkan saja firman Tuhan. Kita sudah mendengar. Sekarang minta di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab kasih itu bukan dengan perkataan, tapi harus dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Tujuan hidupku. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ikuti petunjuknya sekarang. Renungkan firman dan lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita menyanyi. Kiranya Masikiku ya Roda. Roh Kudus turunlah di dalam rumah hati kami masing-masing. Roh Kudus bekerjalah supaya kami bisa melakukan apa yang Kau mau dan perintahkan. Karena tujuan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan, ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami, ajari hati-Mu. Mari kita sembah Dia. Lakukan Dia. Oh, kasih Dia lebih dari segalanya. Hormati Dia. Andalkan Dia. Dan taatilah perintah-Nya. Kiranya terima kasih kami pada Joel Judah yang telah mengubah hidup kami menjadi baru. Tanpa pengorbanan-Mu kami tidak mungkin mengenal bagaimana kehendak Allah. Terima kasih Tuhan buat semua tuntunan hidup yang Engkau sedang kerjakan bagi jemaat-Mu. Domba-domba-Mu Tuhan, tiap hari Engkau gembalakan kami, supaya kami bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Supaya pada akhirnya Tuhan, hidup ini mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kami mau, tetapi di dalam Engkau ada segalanya. Karena itu ajari kami Tuhan untuk hidup ini tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Sebagai ranting-ranting yang selalu dialiri dengan aliran-aliran air hidup
Firman Allah yang berkuasa, firman-firman yang menguatkan iman kepercayaan kami, bukan yang menyesatkan Tuhan perjalanan kerohanian kami. Tuhan, hamba-Mu mohon supaya setiap Tuhan, para hamba-hamba-Mu diberikan wahyu-wahyu Allah untuk menyingkapkan rahasia Allah, untuk menyiapkan jalan bagi umat Tuhan. Supaya kalau Engkau datang tidak ada satu umat-Mu yang tertinggal atau dimangsa oleh serigala ya Tuhan. Kami tahu saat-saat ini merupakan masa yang sukar untuk kami bisa membedakan Tuhan mana ibadah yang sungguh, mana ibadah yang biasa. Tapi melalui proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami masing-masing, itu yang akan berbicara nanti Bapak, sampai di mana iman kami kepada Engkau, sampai di mana perenungan kami melakukan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi Tuhan Roh Kudus meteraikan itu di dalam hati para pendengarnya, supaya kami bisa melakukannya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu ada di dalam kami. Kami undang selalu Engkau bertakhta di hati kami. Dan biarlah Tuhan setiap hari kami melatih diri kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segala yang kami cintai. Bahkan Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, kami harus berani kehilangan nyawa karena Engkau. Tuhan, ini biarlah menjadi komitmen kami Tuhan, di dalam mempertahankan keluarga kami masing-masing, berjalan selalu bersama dengan Engkau, dan selalu mohon tuntunan tangan-Mu yang membawa kami pasti di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini, Engkau sudah menolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, supaya kami Tuhan masih bisa melayani Engkau dengan apa yang kami bisa buat untuk mempermuliakan Bapa di surga. Kami berdoa buat orang-orang yang masih belum pernah mengenal nama Yesus. Biarlah melalui Tuhan sharing firman ini membuat kami mengalami juga, menikmati janji-janji Tuhan. Jikalau kami hidup berjalan bersama dengan Engkau sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sampai hari ini tetap Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa supaya selalu rumah tangga anak-anak Tuhan dijagai oleh Tuhan, dijauhkan dari segala yang bukan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat mereka yang terkena corona, Engkau sembuhkan supaya mereka tidak terpisah lagi dari keluarga, tidak terisolasi. Bangkitkan semua Tuhan, kami mohon, biarlah darah-Nya Tuhan diteteskan atas semua orang-orang yang sakit, yang susah, yang menderita. Tuhan, untuk menolong, karena darah-Nya Yesus yang ditumpahkan itu bukan untuk membuat kami sehat, tetapi membuat kami selamat Tuhan. Keselamatan sudah Engkau kerjakan. Terlebih hanya pertolongan-pertolongan secara jasmani. Buat Tuhan tidak suka, asal kami mau datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Di doa hamba-Mu Bapa, supaya Engkau sendiri yang memperkenalkan diri-Mu kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong, yang bisa kami andalkan. Semua kami hanya manusia yang seperti hembusan nafas saja. Dan berikan Tuhan apa yang Engkau masih ingin kerjakan
dengan umat-Mu, firman-firman di hari-hari yang akan datang, supaya menjelang hari kedatangan-Mu, semakin iman kami bertumbuh. Tuhan, tidak stuck, tetapi makin kami berbuah ke atas dan berakar ke bawah. Dan doa kami kepadamu, biarlah dengan secepatnya Tuhan menjadi normal kembali keadaan seluruh muka bumi ini, tidak diganggu lagi dengan corona ini. Terima kasih Tuhan, dan juga orang-orang yang terkena bencana tanah longsor, banjir, semuanya Engkau tolong mereka Tuhan. Kami tidak bisa menolong, tapi doa kami menyertai. Kiranya Tuhan mengirimkan malaikat penolong buat mereka semuanya, sehingga tidak ada yang tidak terpelihara. Karena janji-Mu burung di udara dipelihara, terlebih makhluk ciptaan-Mu yang mulia. Tuhan, Engkau akan pelihara dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semua turunkan berkat-Mu di atas keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tangga kita sekalian, diberkatilah pernikahan saudara, diberkatilah keuangan saudara, diberkatilah mata pencarian saudara, diberkatilah anak-anak saudara, menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan segala berkat itu dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Tuhan datang. Dan semua yang sudah diberkati oleh Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.